makanannya banyak. Dari SCT makanannya banyak. Mau minum apa aja bisa gitu. Kopi oke, teh oke, air putih oke, subhanallah. Dan saya itu nggak pernah malu-malu kalau datang ke tempat pengajian, saya pasti makan. Apa aja saya makan. Kenapa? Karena saya ngerokok enggak. Kalau orang kan ngerokok, kalau saya kan enggak. Jadi saya makan aja udah, gitu ya. Jadi enaknya gitu ya. Makanya saya mau di mana kayak orang syukuran, ada orang tahlilan, syukuran rumah, atau ceramah kami akbar pun tetap saya makan. Tapi saya nggak pernah dan jarang sekali makan buah anggur. Kalau jeruk saya makan, kalau apel enggak, kalau pisang pasti saya makan. Tapi anggur nggak pernah saya. Belum dicuci biasanya. Di kilo langsung ditaruh. Nah itu masalahnya, saya nggak berani. Jadi kalau pisang, jeruk pasti saya makan. Itu pisang terutama ya, kalau jeruk kagak. Pisang pasti saya makan, karena saya suka banget dengan pisang. Jadi oleh karena itu mohon maaf lahir batin. Kalau anggur saya jarang, kecuali di rumah. Karena suka nggak dicuci dulu, langsung ditaruh aja. Nah itu masalahnya. Tahu kalau di daerah sini. Yang kedua saya kurang begitu suka anggur. Takut mabok maksudnya. Oke, baik. Rahmat ring salam semoga Allah curahkan, semoga Allah limpahkan selalu kepada Nabi kita, Rasul kita, itu baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Baik, kita lanjutkan kajian kita. Ini kajian pertemuan yang keempat kalau nggak salah. Kajian pertama Toharoh jilid 1, Toharoh jilid 2, pertemuan kedua. Dan kemarin bahas kurban, ini adalah yang keempat. Hari ini kita akan bahas lanjutan Toharoh, cuman bagiannya Al-Faslu Tsani, pasal yang kedua di bab Toharoh, yaitu fi adabi qada'il hajat, tata krama buang air besar. Belum dibahas sama kita ya? Belum. Maaf, saya sampaikan kitabnya Minhajul Muslim halaman 145, 146, 147 kitab. Etika buang air. Islam itu begitu dahsyat. Tidur diatur, makan diatur, terus cara bertamu diatur, cara minum diatur, cara bergaul diatur, cara berumah tangga diatur, cara meninggal diatur, cara hidup diatur, cara haji diatur, sampai cara kurban diatur. Dan ini juga sampai ke masalah kotoran, buang hajat pun diatur sama Allah. Kalau kita ngikutin aturan ini dapat pahala. Kalau tidak mengikuti aturan ini bisa jadi malah bukan hanya dapat kotoran, tapi hanya bisa juga dapat penyakit yang ditimbulkan dari ya tidak mengikuti aturan ini. Bisa juga ibadah kita juga tidak diterima. Bisa juga gara-gara tidak mengikuti aturan ini kita dibenci sama Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Baik, terbagi tiga bagian dalam bab qada'il hajah. Qada'ul hajah itu buang air besar atau buang air kecil. Yang pertama, al-madatul ula fi ma yanbaghi qabla takhalif. Yang pertama, etika dalam buang air besar sebelum mulai buang air besar.
Satu, ayat luba makanan khalian minan nas. Yang pertama, kalau kita mau buang air besar, cari tempat yang kosong dari orang lain. Ini maaf ya, kalau sekarang ada toilet, bagus toilet kita, ada WC kita tertutup. Tengok di zaman Nabi, toilet mungkin belum terpikirkan. Ada toilet, ada pasti. Tapi ketika bepergian jauh, zaman Nabi nggak ada toilet umum. Yang kedua, oke lah, jangan cerita zaman Nabi, zaman sekarang. Kalau di dalam perumahan bisa numpang di rumah siapa saja. Kalau di perkotaan bisa numpang di toilet umum. Tapi bagaimana kalau kita sedang ada di perkampungan, pegunungan, perhutanan, yang dimana tidak ada toilet umum, tidak ada rumah penduduk, tidak ada sungai, bagaimana? Yang pertama, cari tempat yang kosong dari orang lain. Jangan asal buang air ser, buang air ser. Buka pintu mobil, belakang mobil, ser, mobilnya maju. Nggak sembarangan begitu. Walaupun punten, pulang kampung 2019 atau 2018, itu kan macet total. Rest area aja nggak bisa masuk. Itu orang buang air sembarangan udah pokoknya. Minggir di jalan tol, kalau nggak bisa masuk ruang area, ke rest area, langsung nyari got, Yang enak siapa? Bapak-bapak. Tinggal pakai sarung aja, angkat sarung dikit, beres. Yang repot kan ibu-ibu sebenarnya. Allahu Akbar, kalau darurat. Cari tempat yang kosong. Kalau mau minggir di jalan tol terpaksa karena kebelet yang luar biasa, cari yang jauh dari orang. Jangan sampai bareng-bareng minggir, jangan. Ba'idan an ingdharihim, yang jauh dari penglihatan manusia. Jangan sampai orang lihat kita bahwa kita lagi buang air kecil atau buang air besar. Jangan sampai kelihatan. Itu satu. 5 ruwiyah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena sudah diriwayatkan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa kana, baginda Nabi terbukti, idza arada, apabila baginda Nabi bermaksud atau berkehendak, al-baraz, buang air besar, intolaqa, baginda Nabi pergi dari tempat orang, la yurahu ahad, sampai tidak melihat beliau siapapun, sampai tidak bisa dilihat oleh siapapun. Jadi baginda Nabi pergi tempat yang tidak ada siapa-siapa. Cuman sekarang mau susah, di mana-mana ada orang, di mana-mana ada yang motor, diviralkan. Saya bingung di mana nih kok tiba-tiba foto saya. Ternyata ya itu, makanya maaf, kita baru CCTV aja udah takut Pak, apalagi sama malaikat. Rocky Bati. CCTV mah ada errornya Pak. Baku tembak, CCTV-nya mati Pak. Listriknya mati. Tapi punten, kalau Rocky Bati tidak ada matinya. Kecuali saatnya, waktunya dicabut nyawanya, dicabut ruhnya sama Allah. Iya. Bayangkan, Masya Allah, tabarakallah. Harusnya kita lebih takut Rocky Atid daripada CCTV. Sekarang dikit-dikit CCTV. Di pesantren saya, santri kehilangan handphone. Handphone itu tidak boleh dipegang sama santri sebenarnya. Sebenarnya tidak boleh. Kecuali hari Ahad. Hari Ahad semua bebas, dari pagi sampai sore silakan. Maghrib store handphone. Nah, ada satu hari Kamis loh. Saya ngelihat anak ini butuh dengan handphone, tapi saya mau pergi. Akhirnya kata anak saya, Dek, kasih aja handphonenya, karena dia butuh posisinya. Kita mau pergi. Saya mau pergi sama anak. Rupanya anak saya besar, nggak tahu kalau handphone itu dikasih ke santri gitu ya. Akhirnya nggak diambil sama anak saya, walaupun anak saya dari situ. Ya, sampailah malam, saya lupa karena pulang ceramah. Itu jam 12 atau jam 1 gitu. Langsung tidur saya. Tidur sama anak saya juga tidur. Nah, pas pagi juga nggak ingat. Biasa pengajian itu jam 3 sampai subuh. Jam 3 subuh habis tahajud, kita langsung ngaji sampai subuh. Nah, karena saya lelah nggak nyampe subuh sampai jam 4. Rupanya anak itu main handphone, santri itu main handphone sambil nungguin subuh ya. Karena subuh wajib berjamaah di musola. Ya, ternyata ketika kita pada ke musola semua, saya, anak saya, santri ke musola semua,
Balik ke tempat itu, handphone sudah nggak ada. Kita nggak tahu kalau nggak ada. Anak itu santri itu cerita ke anak saya, ambil handphone ya. Handphone yang mana? Yang saya. Emang dipinjemin kata kakaknya yang paling besar. Enggak, saya nggak tahu. Adanya malah makin bingung karena dia ikut saya semalaman. Emang kenapa? Hilang, astagfirullah, saya lupa ngambil kata anak saya. Berarti ada yang maling ini. Ada yang maling. Ternyata betul. Jadi masuk lewat pintu khusus santri, langsung ke lantai 2, langsung ngambil handphone itu ada bekas telapak kakinya. Dicek, ternyata betul ada yang ngambil. Coba kalau ada CCTV kan, ya kalau ada CCTV enak nih. Kita bisa tahu siapa yang ngambil. Tuh, hebatnya CCTV. Ya, ada yang lebih hebat, Rocky Ati. Lebih hebat daripada CCTV. Itu ya. Ini begitu dahsyat, begitu luar biasa itulah CCTV. Jadi karena itu punten kalau mau buang air besar cari yang nggak ada CCTV-nya. Takut viral. Ya. Karena sekarang mata boleh jadi tidak melihat. Dan ini memang penyakit di handphone makin modern penyakit Pak. Masya Allah penyakit. Ada suami istri yang pengen berantem gara-gara ini. Suaminya nggak nyangka dia ke Tanah Abang sama perempuan lain ngantar belanja. Ada yang kenal tetangganya motor dikirim ke istrinya. Dulder pulang. Padahal dia hanya nganter nyupirin, gak ada yang nyupir. Sambil ada niatan yang lain. Nah itu mohon maaf lahir batin. Dulder. Nah itu mohon maaf. Sekarang hati-hati. Makanya kalau mau melakukan maksiat jangan sampai kelihatan orang. Sama aja tadi yang maksiat. Iya, jangan sampai kelihatan orang. Apalagi kelihatan Allah, jangan. Berarti gak akan maksiat. Dia karena gak ada yang tempat yang gak kelihatan. Sama ada orang mau berbuat maksiat. Ada orang mau maksiat, kata Allah gak apa-apa, silakan berbuat maksiat. Tapi jangan di bumi saya, kata Allah. Kan bingung kan? Gak apa-apa mau berbuat maksiat, tapi jangan di bumi saya. Ya susah, orang semuanya bumi Allah. Iya, Allah. Jadi begitu ya, begitu dahsyat, begitu luar biasa. Oke, satu tuh ya. Jadi jangan sampai kelihatan orang. Yang kedua, etika buang air. Allah yudkhila ma'ahu ma fihi dzikrullah ta'ala. Ketika ke tempat WC, kamar mandi, toilet, ke tempat buang air, tidak boleh masuk ke dalamnya zikrullah ta'ala yang ada tulisan ucapan zikir lafaz Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh. Contoh, kita punya kalung lafaz Allah. Jangan dibawa buang air. Saya punya cincin, batu cincin itu di dalamnya ada lafaz Allah. Ini batu cincin ini bersejarah luar biasa. Di zaman batu cincin tahun 2019 berapa sih batu cincin keren? Lalu tren zaman dulu 18. Itu yang namanya batu cincin dipakai sama semua orang. Kan Indonesia tuh orangnya latah. Lebaran Sabtu ikut Sabtu, gitu ya. Kemarin itu tentang saya cerita. Saya lebaran hari Ahad kebetulan. Saya berangkat dari Mau lewat Raja, maaf ya, sampai ke tempat ceramah itu nggak ada yang sholat Idul Adha. Semua udahan semua, Raja sudah, ini sudah. Jadi saya minggu tuh maaf nggak ngelewatin yang takbiran. Padahal kalau mau khotib Idul Fitri biasanya itu sampai ketutup jalan itu buat lewat tuh karena mereka sampai ke jalan. Itu kagak ada pada dari Mau sampai itu nggak ada. Semua udah Sabtu semua. Nah kebetulan tetangga pesantren, maaf di pesantren itu kan ada musola yang lebih gede ini dari ini dikit lah musola. Itu musola mau lebaran Sabtu katanya. Nah, ketika saya sholat subuh ke masjid habis ngimamin, saya dicegat sama bapak-bapak. Pak Ustadz, kata pengurus DKM-nya, kita mau lebaran Sabtu. Oh, terserah, kata saya. Terserah. Emang kenapa? Karena kalau Minggu khotibnya kagak ada. Aneh, ada lebaran ukuran khotib, saya bilang. Aneh-aneh aja. Tar dulu, saya bilang, tar dulu. Kalau begitu, tar dulu, saya bilang. Tar dulu. Kalau begitu ceritanya tar dulu. Ya, oke. Jadi gitu Pak, Bapak sholat Id hari Sabtu karena khotibnya nggak ada. Kalau hari Minggu, hari Sabtu mah ada Pak Ustadz. Allah Akbar. Tar dulu. Sekarang mau nanya nggak ke saya? Ya Pak Ustadz, menurut Pak Ustadz bagaimana? Menurut saya mah Bapak Minggu aja.
menurut saya. Tapi kita pengen Sabtu, oke saya tanya dulu. Bapak Muhammadiyah bukan? Kata dia, bukan. Bapak orang Arab bukan? Bukan. Terus, Bapak rutin nggak datang ke Cilongok ngaji tiap minggu? Nggak pernah. Bapak, kalau mau hari Sabtu, syaratnya harus memenuhi syarat. Satu, Bapak pasti orang Muhammadiyah. Nggak apa-apa, saya izinkan. Atau Bapak jamaah rutin Cilongok. Nggak pernah libur. Benar-benar ama abah entoh tuh percaya bahwa abah itu tuh benar ucapannya. Sehingga Bapak taklid sama beliau. Saya nggak pernah, Pak. Bapak di sini nggak ada yang pernah ke sono. Kalau Bapak sholatnya Sabtu, Bapak namanya ikut-ikutan. Nggak pakai dasar hukum, namanya. Saran saya Bapak minggu. Tapi Pak Haji, minggu nggak ada khotibnya. Khotibnya misalnya Sabtu. Astagfirullah. Karena orang mau sekecamatan Sabtu semua. Baik. Karena Bapak udah nanya ke saya punya tanggung jawab sebagai guru ngaji di sini. Ini aja. Kalau memang karena khotib, saya carikan khotib. Kalau saya memang nggak bisa, udah janji sama orang, udah saya carikan khotib. Pokoknya besok ada khotibnya. Nanti nggak usah mikirin musola, saya bayar. Khotib saya ngongkosin, saya ngebensin, udah nggak usah mikirin. Dapat Pak orang walet. Ustadz Bahrudin mungkin kenal. Ustadz Bahrudin. Ya, Ustadz Bahrudin. Tapi saya belum kenal ya, karena itu dari orang. Nah, nanya ke teman-teman, mentoknya Ustadz Bahrudin, saya belum kenal wajahnya, nggak tahu seperti apa. Udah oke, udah deal Ustadz Bahrudin. Katanya tinggal dekat-dekat sini. Ya, ama musola ul amri tahu, ama musola anur juga tahu ya. Ustadz Bahrudin. Saya nggak tahu orangnya, belum ketemu. Wah, senangnya loh Ustadz, pokoknya datang, patokannya kalau mau depan kau mau ke pesantren, sampingnya tuh musola. Udah Ustadz datang, nanti ada yang nah, udah senang sampai kayak tenang. Hari hati. Pas malam pulang kampung. Wah, kena. Udah, saya panggil anak saya yang gede. Besok Idul Adha kagak ada ya khotib. Siapa? Siap. Ya udah kan gitu. Udah khotib. Akhirnya udah. Jadi yang khotib anak saya udah. Udah imam khotib anak saya. Udah ayo. Jadi ngasih transfer. Jadi nggak jadi. Kan jadi uang saya senang juga. Kali. Jadi punten mohon maaf lahir batin. Dan kalau saya kenapa ngikut pemerintah? Dan hari Sabtu saya masih puasa. Hari Sabtu saya ada kuliah subuh di Islami. Hari Sabtu Lebaran, orang-orang Lebaran masih ada subuh di Baitul Izzah Islami. Sampai ke Baitul Izzah jam 4:30 subuh. Saya telepon sahabat saya lagi bimbing haji di travel kita. Kang, gimana bosnya? Baru nyampe Muzdalifah. Kita mabit di baru selesai sholat isya. Nungguin waktu tahajud sebentar lagi. Berarti jam berapa ya? Baru 1:30 malam di sini. 1:30 di kita 1:30. Berarti Bapak, kalau kita Idul Fitri hari itu, Idul Adha hari itu, belum sholat id di Mekah. Duluan kita berarti. Ya duluan kita. Berarti saya masih boleh puasa? Boleh, Ustaz. Orang kita belum, nanti sekitar jam 12 siang baru bisa melaksanakan sholat id. Kan 9:30 siang di sana sholat subuhnya. Kalau pakai jam tangan kita. Itu ya, tapi dulu masih pagi, 9:30 siang jam tangan kita. Jadi begitu ya. Saya yakin berarti saya masih boleh puasa. Boleh, Ustaz. Ya, kalau kita lanjutkan puasa saya. Nah, itu dahsyatnya luar biasa. Begitu caranya, begitu dahsyat. Haram puasa tanggal itu bagi orang yang lebaran hari Sabtu. Hal yang lebarannya hari ini apa sebetulnya? Itu ya karena kita yakin hari Ahad lebarannya nggak ada masalah. Begitu ya, Buya Yahya, Ustaz Hidayat, Abdul Somad, semua hari Ahad lebaran. Itu ya, mereka berdiskusi dengan kita, ternyata sama pendapatnya sama, alhamdulillah. Itu ya. Tapi yang hari Sabtu pun dengan keilmuannya sudah benar. Nggak usah disalahkan, sudah benar dan ilmu mereka juga cukup. Apalagi Cilongok, nggak usah ditanya lagi. Iya, cuman jangan ikut-ikutan ke Cilongok nggak pernah, tiba-tiba pengen lebaran. Dan yang paling bahaya ini yang paling bahaya, nyembelihnya hari Sabtu itu bahaya. Kenapa saya mengatakan bahaya? Khawatir di antara rombongan sapi itu sholatnya hari Minggu. Habis dia nggak jadi korbannya. Belum sholat itu udah nyembelih, itu yang paling bahaya.
Makanya hampir semua masjid nggak berani hari Sabtu nyembelih. Hanya beberapa masjid yang berani. Dan itu harus termasuk nekat. Karena tidak semua itu sholat Sabtu. Kalau andai kata ada satu orang di antara rombongan sapi itu sholatnya hari Minggu, disembelih hari Sabtu, batal. Itu yang namanya kurbannya. Karena korban kata Nabi yang disembelih sebelum sholat id jadi sembelihan biasa. Dan siapa yang setelah sholat id maka jadi korban yang diterima sama Allah. Itu yang paling bahaya itu dia. Yang paling bahaya. Subhanallah. Yang ketiga. Emang baginda Nabi suka begitu. Labi sakhatam manakoshuhu Muhammad Rasulullah SAW. Baginda Nabi punya cincin. Cincinnya baginda Nabi itu tulisannya dari perak, tulisannya Muhammad Rasulullah SAW. Itu cincin digunakan buat cap. Jadi kalau baginda Nabi bikin surat ke raja-raja, dicapnya pakai cincin itu. Stempel. Ya. Maka baginda Nabi wa kana idza dakhala al-khala wada'ahu. Ketika baginda Nabi masuk toilet, masuk WC, baginda Nabi pun nyopot dulu itu cincin. Kan cincin Nabi dipakai di sini. Dicopot dulu oleh baginda Nabi, ditaruh dulu, baru baginda Nabi masuk. Kenapa? Ada nama Muhammad Rasulullah SAW. Makanya bapak yang punya nama anaknya Muhammad, ketika dia sekolah SMA ada tulisannya Muhammad, ini copot dulu bajunya kalau mau masuk WC. Karena nama Muhammad. Iya, gak sembarangan. Anak kita yang sekolah ada pelajaran agama, jangan sampai masuk WC bawa tas. Di dalamnya ada ayat Qur'annya, di dalam bukunya kan. Oh, masih mending kalau handphone. Handphone saya ada Al-Qur'annya. Ada Al-Qur'annya dalamnya. Nah, ini masih bisa menurut para ulama. Karena Qur'annya kan tidak muncul. Qur'annya itu kalau diklik, apa namanya sih? Klik apanya namanya? Kalau aplikasinya, klik aplikasinya baru keluar kan? Kalau nggak diklik kan nggak keluar. Maka para ulama dikatakan kalau itu boleh, tapi jangan sampai pas lagi buang air nada deringnya bacaan Quran. Atau azan. Makanya hati-hati kalau ada yang settingan azan, hati-hati pas lagi di dalam kamar mandi azan. Jangan salah. Ya, maka setannya bubar termasuk orang yang bubar. Yang ketiganya qadamai ayyaduna rijlahul yusra inda dukhuli ilal khala. Etika yang ketiga ayyuqaddima rijlahul yusra. Yang ketiga, dahulukan kaki sebelah kiri inda dukhuli ilal khala. Ketika masuk ke WC, tolong kalau masuk WC, dulukan kaki kiri. Jangan dua-duanya. Kaki kiri dulu. Iya. Itu etikanya, sunnahnya, contohnya dari Nabi. Kaki kiri dulu. Jadi bapak yang punya cincin tadi yang tulisan nama Allah, nama Muhammad, copot. Ya. Nah, kalau ini kaki kiri dulu. Jadi jangan kaki kanan. Tapi kaki kiri etikanya. Sambil berkata bismillah, inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Itu yang dicontohkan oleh Nabi. Bismillahi inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Itu yang dicontohkan oleh Nabi. Kalau kita kan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is atau ghufranaka. Mohon maaf lahir batin. Boleh saja, tidak ada masalah dengan kalimat yang tadi. Jadi ada dua di sini yang ketiga ini. Satu kakinya kaki kiri, yang kedua doa. Doanya di luar bukan di dalam. Bukan udah masuk baru doa. Sebelum masuk sambil melangkahkan kaki kiri doa. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari godaan setan laki-laki dan setan perempuan. Itu kita minta kepada Allah. Kenapa? Karena WC itu tempatnya setan. Ciri orang yang banyak setan itu punya pasti betah di WC. Apalagi bulan Ramadan betah di WC bawa roti ke dalam itu pasti setan. Iya, jadi punten mohon maaf lahir batin. Ciri-ciri orang ada gangguan jin itu pasti lama di WC. Kalau di WC itu lama betah. Emang ada Pak, banyak kasus. Terutama anak-anak remaja. Jadi kalau mandi itu lama. Itu 1.000 rupiah. Ya.
Dekat Ustaz Siswanto, tinggal bawa aja Ustaz Siswanto ke situ. Iya. Rupiah nggak mempan Maratona. Ya. Jadi mohon maaf lahir batin, dahsyatnya luar biasa itu gangguannya. Karena WC itu tempatnya setan. Ada satu pasien di Pondok Sejahtera, itu kalau udah masuk WC, dia ngobrol dengan setannya di situ. Ada sampai mau bunuh diri, si perempuan itu. Dan tiap hari dia diperkosa sama jin. Tiap pagi, sore diperkosa sama jin. Usianya sekitar 22 tahun lah cewek. Masih perawan gadis. Alhamdulillah tadi setelah dirupiah 2 kali menurut saya, alhamdulillah katanya sembuh katanya. Ya, jadi pun mohon maaf ya batin, hati-hati, luar biasa itu. Orang ciri betah di WC, harusnya jangan betah di WC. Makanya lakukan 2 hal biar kita nggak betah. Kaki kiri dulu yang masuk dan awali dengan doa Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Atau Bismillah inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Itu seperti Nabi sudah mencontohkan seperti itu. Itu contoh dari Nabi. Yang keempat, alla yarfa'a thawbahu hatta yadnuwa minal ardh. Itu ya. Tidak boleh mengangkat pakaian sebelum posisi kita udah hampir dekat dengan bumi, dengan tanah. Kalau ibu-ibu udah kebelut lalu angkat, itu jangan. Jadi jongkok dulu. Ketika sarung kita udah mau ke tanah, baru kita angkat pelan-pelan. Jangan langsung kotak ke atas, jangan. Begitu ya etikanya, karena ada aurat yang akan kelihatan sama orang lain. Hati-hati. Sitrun li aurati al-ma'mur bihi syar'an. Kenapa tidak boleh langsung ngangkat pakaiannya, ngangkat roknya, ngangkat sarungnya, ngangkat gamisnya? Karena nutup aurat sesuai yang diperintahkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menutup syar'an. Tuh. Yang kelima, alla yajlisa lil ghaid awil baul mustaqbilal qiblat. Tidak boleh jongkok bagi orang yang buang air besar, awil baul atau buang air kecil, mustaqbilal qiblat. Tidak boleh jongkok menghadap kiblat. Jadi nggak boleh menghadap kiblat, bukan jongkoknya yang tidak boleh, menghadap kiblat yang tidak boleh. Jadi jongkoknya jangan menghadap kiblat, jongkoknya menghadap selain kiblat. Berarti kalau menghadap nggak boleh, membelakangi. Mustadbiraha, atau membelakangi kiblat juga nggak boleh. Jadi maaf, WC, toilet masjid, ingat. Pertama harus yakinkan arah kiblat kita. Oh, kiblat ke sini, kiblat ke sini. Berarti maaf, nggak boleh WC kita begini. Jadi ngadepnya ke sini. Karena kalau ke sini pasti ngadep ke sini. Nggak boleh, tidak boleh, dilarang, nggak boleh. Ya. Termasuk ketika anak kita mau buang air kecil. Makanya anak kecil terkadang bicara kalau buang air kecil, mah, pipis. Itu kasih tahu sebenarnya. Biar dia diarahkan. Itu seperti petunjuk dari awal, dia bilang itu. Biar dia diarahkan, nah, tolong jangan ngadep ke situ, nah. Itu kiblat. Jadi ke sini aja. Yang jadi pelajaran buat anak kita. Dari kecil jangan sampai mereka buang air kecil menghadap atau membelakangi kiblat. Enggak boleh. Ya. Jangan. Atau kita di tengah hutan atau kita di mana saja buang air, ingat tentukan dulu kiblat, baru kita lawan atau belok dari arah kiblat atau membelakangi kiblat. Karena ini perintah Nabi, bukan perintah saya. Kata Nabi, la tastakbilul kiblat, la tastakbilu, jangan kalian menghadap al kiblat ke kiblat, wala tastakbiruha, dan jangan kalian membelakangi kiblat. Bidhaitin, apakah kalian buang air besar, au baulin, ataukah kalian buang air kecil. Tidak boleh menghadap kiblat, tidak boleh membelakangi kiblat. Yang keenam, alla yajlisa li ghaitin au baulin fi dhillin nas. Tidak boleh buang air besar atau buang air kecil satu fi dhillin nas, di tempat berteduhnya orang. Hal itu nggak boleh. Tempat berteduh orang biasa teduh di mana nih kalau hujan? Di situ, oh udah buang air di situ, jangan.
bahaya, mengganggu. Autorikihim atau tempat lewatnya orang di jalan, di gang, nggak boleh. Aumiyahim atau tempat air mereka, kita buang air di sungai yang sebelah sononya dipakai sama orang. Pas lagi wudhu apa? Ya yang dipakai sama orang. Tidak boleh. Aw asjarihim atau pohon al-musmirah, pohon yang berbuah. Tidak boleh. Mangga orang, kita buang air di bawahnya. Pas paginya, waduh ini mangga mateng bener. Cuman saya ngancep di kotoran orang. Itu yang diambil nggak bisa. Jadi jorok, geli orang. Apa? Maaf ya, jambu berbuah kita di bawahnya. Jadi geli, orang mau makannya geli. Jangan, nggak boleh. Tuh begitu ya. Sekarang sih udah enggak. Ini zaman kita kecil dulu suka begitu. Iya. Karena kata Nabi ittaqul malaina thalatha, tinggalkan atau hindari oleh kalian 3 perbuatan yang dilaknat. Ada 3 perbuatan yang dilaknat yang harus kita tinggalkan. 1 al-baruz fil mawarid wa qari'ah wa sati tariq wa dhil, yaitu buang air fil mawarid wa qari'ah, tempat mengalir air, tidak boleh. Yang kedua, wasati tariq, buang air di tengah jalan. Yang ketiga, wabil, buang air di tempat berteduh. Siapa yang buang air di air yang mengalir, tempat air mengalir. Siapa yang buang air di tengah jalan, siapa yang buang air di tempat yang tempat berteduh, maka dia dilaknat sama Allah. Kenapa? Karena sudah mengganggu orang lain. Sudah mengganggu orang lain. Tapi maaf ya, sampai sekarang di kampung-kampung masih ada aja sih yang buang air sembarangan. Gak pada punya WC di kampung mah. Ya, di kota mah enak, di perumahan mah baru beli rumah enak. Ngeridit rumah sudah ada WC. Udah ada WC-nya. Ya, alhamdulillah. Yang ketujuh, alayatakalama halata baruz. Yang ketujuh, tidak boleh bicara ketika sedang buang air. Ini mau ngobrol sengaja. Temen buang air di sini, kehalangin batu sebelah sana teman kita. Woi, kamu ngobrol. Gak boleh. Buang air ketika sedang buang air tidak boleh bicara. Idza taqawwata ar-rajulan faliyatawara kullu wahidin minhuma an sahibi wa la yatahaddatsa fa inna Allaha yamqutu 'ala dzalik. Idza taqawwata, apabila buang air siapa ar-rajulan, salah seorang di antara kalian, faliyatawara kullu wahidin minhuma, maka saling membelakangi. Kita buang air bareng di sebuah tempat, di ladang banyak, di kebun umpamanya, maka tidak boleh berhadapan-hadapan, tapi saling membelakangi biar tidak bisa melihat. 1, 2, 3 jongkok bareng, ses, ya, saling membelakangi, jangan gantian, gitu. Yang kedua, wala yatahaddatsa fa innallaha yamqutu 'ala dzalik. Yang kedua, tidak boleh ngobrol, tidak boleh bicara, tidak boleh bercerita. Saking antengnya buang air sambil ngobrol gitu ya. Kalau di kampung kan di atas kolam ada becaknya. Ya itu ya. Sambil ngobrol gitu ya. Kecil pas berdua teman itu ya. Nah ini mohon maaf, tidak dibenci itu sama Allah. Allah benci orang ngobrol buang air. Kenapa? Saking air nggak boleh lama-lama. Kan itu bukan tempat yang harus lama. Kalau mau lama-lama tuh di musola, di masjid takbiran gitu ya. Dia sampai pagi, handphone yang takbiran. Itu yang kedua. Ya, itu yang benar. Ya, yang benar adalah orang, bukan tip. Biar yang dapat pahalanya orang, bukan tip. Itu berbicara tentang masuknya. Yang selanjutnya al-madatu tsaniyah yang bagi fil asmar wal istinja. Ketika nggak ada air, boleh nggak bersuci selain dengan air? 1. Ala yastajmiru bi'udmin wa rausin. Tidak boleh kita bersuci kalau nggak ada air. Tidak boleh bersuci dengan tulang, aurausin atau kotoran. Aduh, buang air di tengah hutan, nggak ada apa-apa, adanya tulang tulang kambing atau tulang sapi gitu ya. Posokin aja gitu ke tempat, nggak boleh. Karena tulang itu makanan jin, tidak boleh dipakai. Yang kedua, aurausin atau pakai kotoran binatang. Ada kotoran binatang kering,
pakai mau gosok, nggak bisa. Nabi yang larang, lantas tajmiru biraus, janganlah kalian beristijmar, bersuci dengan alat selain air, biraus dengan kotoran, wala bil adham, dan nggak boleh, wala bil idham, nggak boleh dengan tulang. Fa innahu zadu ikhwanikum, karena sesungguhnya tulang adalah bekal makanan saudara kalian, minal jin, dari golongan jin. Jadi jin itu makanannya ada tulang. Ini bapak yang kemarin masih mengambil tulang iga, itu jatahnya jin. Balung itu jatahnya jin. Makanya kalau ngambil daging kurban, jangan dihabisin dagingnya, biar jin juga makan dagingnya dengan tulang. Allah. Ini mau pakai ini mau pakai seret. Bagi semua. Tinggal jin ngelamun, aduh nggak kebagian. Rakus manusia sekarang, saya nggak kebagian. Ya, disisain kulitnya doang dijemur. Allah. Jadi begitu, nggak boleh tuh pakai tulang, Pak, nggak boleh. Saya senang Pak, zaman makin modern. Ketika zaman dulu banyak benda yang kebuang ketika kurban, tulang kaki, tulang paha kebuang. Ya pada ngegeletak gak ada yang sanggup, mau dibawa masak juga susah. Paling yang mau tukang bakso dimasukin ke lubang. Tapi lahir batin. Sekarang udah modern, udah mesin bener, enak bener itu ya. Sampai lupa tangan yang kena. Nah itu ya. Zaman sudah modern luar biasa ya. Silakan, makanya DKM ini makin banyak kreasinya, banyak akalnya. Jadi semua bisa dibagi, tulang semua bisa dibagi semua, kulit bisa dimanfaatkan. Ini bagus, kulit dijadikan kulit itu bagus sekali. Sesuai nabinya, manfaatkan kulit. Manfaatkan kulit itu benar, itu yang tepat. Kalau Irfan Hakim pun dan dijadiin karpet ruang tamu. Dulu kan dia nyembelih si gerandong itu kan lebarnya habis gede ini Pak. Karpetnya sendiri. Ini sekarang di ruang tamunya. Setelah dikulitin, dibawa ke tempat tukang jaket kulit karena temannya dia digaruk, dimasukin ke mesin, dibersihkan semua, diproses, langsung udah nggak bau, udah enak. Jadi enak aja. Tapi kulit biasa, lentur biasa. Yang sekarang juga sama. Nah itu dimanfaatkan, namanya boleh seperti itu. Bagus sekali itu ya. Jadi boleh Pak. Nanti Bapak kalau kulit sapi lagi dapat, daripada beli karpet, disamak dulu, dibawa ke tukang pabrik jaket kulit, maka insya Allah biayanya lebih mahal daripada beli karpet. Baik, ya. Yang kedua, alayakamassaha au yastanji biyamini. Ini ingat-ingat Pak, tidak boleh kita cebok pakai tangan kanan, nggak boleh. Ini Nabi yang larang, bukan saya. Kata Nabi, la yamassanna ahadukum dzakara biyamini. Janganlah salah seorang di antara kalian ketika kencing megang kemaluan dengan tangan kanan. Pegang pakai tangan kanan, nggak boleh. Tapi pakai tangan kiri. Bahwa kalau pakai tangan kanan nggak boleh, pakai kaki aja, nggak bisa jangan. Tangan kiri. Tuh ya, nggak boleh. Tidak boleh kata Nabi. Wa huwa yamul wa la yatamassah minal khala biyamini. Dan nggak boleh dia beres buang air, ceboknya pakai tangan kanan, nggak boleh. Jadi cebok pakai tangan kiri, megang kemaluan pakai tangan kiri. Itu yang diajarkan Nabi. Tangan kanan nggak boleh untuk itu. Jadi ibu-ibu kalau nyebokin anak pakai tangan kiri, waplok yang pakai tangan kiri. Jangan pakai tangan kanan. Kenapa? Tangan kanannya ngambil gayung, ngambil air. Tangan kirinya yang ceboknya. Itu Nabi yang larang, bukan saya yang larang. Ini hadisnya sahih. Itu ya. Yang ketiga, ayat to'al istijmar ala witrin. Ini yang jarang kita lakukan ini. Kalau tangan kanan tidak dilakukan insya Allah, tangan kiri. Tapi ini yang ini. Ayat to'al istijmar ala witrin. Jadi kalau cebok belakang itu hitungannya gaji 3 kali, 5 kali, 7 kali dihitung. 1 kali nggak bersih, tambah lagi ya 2 kali jadi 3 kali nggak bersih, masih mau gini, tambah lagi, gitu kan? Jadi gitu 3 kali. Nah ini kita nggak pernah hitung, tahu gaplok gitu ya, nggak pernah dimikirin. Nah begitu, iya.
Jadi tiga kali itu ya. Termasuk mohon maaf lahir batin kalau kita tidak ada air, pakai batu, ya pakai batu. Maka silakan batunya 3. Set, buang, set, buang, set, buang. Atau batunya 1 dalam kitab Safinatun Najamah, pojokannya 3. Set, sakitnya luar biasa. Buang. Allahu Akbar, jangan pakai keramik ya. Gitu 3 ya. Begitu. Selanjutnya in jama'a bainal ma'i wal hijarah. Ustaz gini nih. Saya ini mau cebok nih habis buang air. Tapi air ada, batu ada. Kalau nggak ada air kan pakai batu. Contoh kita buang air di mana gitu nggak ada air, pakai batu boleh maka suci. Ya. Ini mah batu ada, air ada. Apakah boleh dua-duanya? Boleh. Cuman qaddama al-hajar awal sumastanja bil ma. Yang pertama mulai dengan batu dulu gosok, setelah itu sisanya baru pakai air. Jadi gitu ya, batu dulu 3 kali, setelah itu buang batunya, baru pakai air ceboknya. Perih pasti. Wa ini kata bi'ahli ajza'ahu. Andai kata cukup dengan salah satunya, maka cukup. Jadi contoh batu doang udah bersih ya cukup. Air doang pasti cukup. Maka silakan salah satunya aja. Ini batu ada Ustaz, tapi airnya ada dikit. Maka silakan boleh pakai batu lalu pakai air. Jadi jangan air dulu lalu batu, jangan. Terbalik, yang betul itu adalah batu dulu baru air. Ya. Goiro annal ma'atiyab. Tapi di dalam kitab ini dikatakan cuman air itu lebih membersihkan daripada batu. Ya. Jadi maaf kalau kita di mall, di hotel, saya mau pakai tisu itu bukan termasuk ajaran fikih kita. Fikih kita nggak pernah mengajarkan pakai tisu. Yang betul itu adalah pakai batu, benda keras yang memang diciptakan oleh Allah menjadi alat bersuci. Pengganti wudhu air adalah tanah. Pengganti cebok air adalah batu. Itu aturannya begitu. Jadi nggak bisa digantikan pakai tisu. Lepet, lep nggak bisa pakai tisu. Begitu. Apalagi pakai daun yang gatal. Ustaz biar cepat beres pakai amplas yang 750. Makin parah. Ya. Biar licin Pak Ustaz pakai amplas 1500. Makin licin. Jangan. Pokoknya tidak bisa. Tidak bisa. Dan pokoknya pakai batu. Karena dalam batu ada kandungan khusus. Dalam tanah ada kandungan khusus yang tidak ditemukan di benda yang lain. Makanya aturan begitu. Ya. Selanjutnya bima yang bagi ba'dal firaq. Bagaimana yang kita lakukan yang terakhir setelah selesai buang air? Yang pertama ayyuqadima rijlahu liyumna inda khuruji minal khala. Maaf, yang pertama kalau kita sudah selesai cebok, sudah bersih semua pakaian sudah tertutup lagi, aurat sudah rapat, keluar dari kamar mandi dahulukan kaki kanan. Kalau masuk kaki kiri dahulukan kaki kanan. Terus berdoa, ya, gufronaka, segitu juga boleh. Pas keluar dari kamar mandi, gufronaka, boleh. Atau pakai doa yang tadi, yang sudah biasa, alhamdulillahilladzi adhaba anil adha wa afani, ya. Atau alhamdulillahilladzi ahsana ilayya fi awalihi wa akhirihi. Atau alhamdulillahilladzi adaqani ladzatahu wa aqafi quwwatihi wa adhaba ani adahu wa qulu hadza walidun hasan. Jadi ada 4 bacaan betul. Ada 4 bacaan ketika kita keluar kamar mandi. 1 cukup dengan gufronaka, selesai. Itu dicontohkan oleh Nabi. Silahkan. Jadi keluar kamar mandi gufronaka, selesai. Atau yang kedua, alhamdulillahilladzi adhaba anil adha wa afani. Ini udah biasa kita. Udah maklum di lisan kita. Yang ketiga, atau alhamdulillahilladzi ahsana ilayya fi awali wa akhiri. Ini enggak pernah kita tahu baru kali ini. Yang selanjutnya keempat, alhamdulillahilladzi adzaqani ladah wa aqa fi quwwati wa adhaba anni adahu. Punten, maaf ya. Yang keempat ini maknanya dahsyat. Alhamdulillah segala puji lillahi milik Allah alladzi adzaqani ladatahu, yang sudah memberikan rasa nikmat ketika buang air besar kepada kita. Buang air itu nikmatnya luar biasa, Pak. Orang lapar mah bisa ditahan, Pak.
Tapi orang buang air bisa ditahan? Nggak bisa. Pas ditahan nemu WC, brek, nikmatnya luar biasa. Loh, apalagi 2 meter nggak putus. Udah mantap bener ya. Jadi mohon maaf lahir batin kebus langsung enak. Itulah lezatnya tuh ya. Wa amqa fi quwwatihi, dan membuat kekal kekuatannya. Maaf, segagah apapun kalau orang buang air mau buang air itu langsung lemes, Pak. Tapi kalau buang air gagah lagi, Pak. Punten, Pak, ada sejarah, Pak. Ada sejarah. Makhluk Allah yang paling kuat di bumi ini apa? Api, Pak. Apa sih yang nggak bisa kebakar sama api? Ya. Ternyata api makhluk Allah yang kuat kalah sama air, Pak. Jadi yang kuat itu air. Termasuk apa gunung pun bisa keren sama air. Kalah. Ternyata air bukan makhluk Allah yang kuat. Ada makhluk yang tidak bisa direndam, tidak bisa dibakar. Namanya angin. Sehebat apapun air laut itu bisa berombak karena angin. Kalau nggak ada angin nggak ada ombak, Pak. Padang pantainya segitu kudu bludak ombaknya. Kenapa? Angin. Tsunami itu bukan apa-apa, Pak. Ada gempa di bawah, ketebak angin naik ke atas. Makanya terjadilah tsunami itu angin. Gara-gara angin. Jadi yang paling kuat itu angin. Nggak bisa dibakar, nggak bisa direndam. Ternyata ada yang lebih kuat dari angin. Angin kalahnya sama gunung. Nggak pernah ada gunung miring gara-gara ketebak angin. Pohon bisa miring, Pak. Rumah bisa rontok, mobil bisa terbang. Tapi gunung nggak ada sejarahnya. Gunung miring ketebak angin nggak ada. Gunung dibakar ya biasa aja. Gunung direndam ya biasa aja. Maka yang paling kuat adalah gunung. Makhluk Allah yang paling kuat adalah gunung. Ternyata tidak, Pak. Gunung juga kalah sama manusia. Gunung dibolongin, Pak. Itu lihat, Pak, di Mekah terowongan Mina. Itu di atasnya gunung, Pak. Batu dalamnya dibikin terowongan. Kemarin mati lampu, orang kelabakan semua. Karena itu dalam di bawah gunung. Maaf kalau ke Mekah haji atau umroh, bis kita ini lewat terowongan gunung semua. Jadi gunung dibolongin, masuk. Kita masuk, pakai gelap, Pak. Gelap di dalam. Langsung nyalain lampu mobil. Itu terowongan semua, dibelah semua. Hebat manusia, malah orang sini menginjek-injek gunung, daki gunung. Diinjek-injek gunung namanya. Allah Akbar, berarti yang paling hebat adalah manusia. Manusia mau dibakar lari. Manusia kerendam kebanjiran dapat Indomie. Itu manusia hebat, ya. Iya, kena angin ngumpet di balik gunung. Iya, gunung diinjek-injek, berarti yang paling kuat adalah manusia. Cuman manusia juga kalah. Ada yang lain manusia. Apa? Kotorannya sendiri. Segala apa, sekumi segede apa, tatonya segede apa. Kalau mules nurut ya. Kalau dia berantem dengan mules, gak apa udah. Kalau udah mules kalah, Pak. Mau punya ilmu kebal kek, mau punya ilmu apa kek, kalah sama mules, Pak. Jadi oleh karena itu yang paling hebat taik dia. Gak ada lagi ya, paling hebat. Tuh, Masya Allah. Nah ini makanya pun dan ya kalimat ini, doa ini begitu luar biasa. Wa adhaba anni adha, dan menghilangkan dariku adalah penyakit. Maaf, dengan buang air besar penyakit hilang. Saya bertanya ke teman yang pernah kena usus buntu. Saya tanya, Ustaz, kenapa sih Ustaz kena usus buntu? Saya itu perut kenyang, pengen buang air besar, nggak ada tempat. Saya tahan, akhirnya naik dia. Nah, cabai lah masuk ke usus buntu itu. Jadi naik dia meluap. Makanya kan tidak benar menahan buang air. Kalau kita lagi sholat, mules. Kita pengen buang air kecil, pengen buang angin, batalkan sholat kita. Sudah, ke belakang. Ya, ke belakang. Makanya kita bikin pintu di situ. Langsung rumah orang. Iya. Harusnya kan musola itu ada pintu samping sebenarnya. Buat imam gitu kan. Kalau imam mules langsung gitu ya. Mohon maaf lahir batin, Pak. Karena apa? Kalau dia maksain sholat, makruh sholatnya, Pak. Karena sholat tidak akan khusyuk. Kalau pengen buang air besar atau buang air kecil, pasti begini aja. At-tahiyatul barakatuh. Yang repot pengen buang air, udah tahiyat akhir, dibatalin sayang. Diteruskan makruh. Air at-tahiyatul barakatuh, benar ya. Iya, saya teringatkan. Jadi mohon maaf, kalau Nabi bilang, kalau kamu lagi sholat, pengen buang air, buang besar, kecil atau buang angin, batalkan. Batalkan dulu, nanti balik lagi sholat. Begitu dahsyat.
Oh tapi Pak Ustadz udah ketinggalan berjamaahnya, nggak apa-apa. Tadi udah dapat pahala berjamaahnya tadi. Ya sholat sendirian nggak apa-apa. Daripada kita dapat pahala karena dahsyatnya habis tuh Pak bahasan kita tentang buang air. Saya buka pertanyaan besok bab wudhu Pak. Ya masuk bab wudhu. Sekarang buang air besar tak haram. Baik, ada yang ditanyakan? Monggo silakan. Alhamdulillah nggak ada. Iya silakan Pak. Silakan. Sambil dimakan, Pak. Ya silakan Pak. Assalamualaikum. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang akan saya tanyakan mengenai mensucikan waktu kita buang air kecil atau besar. Saya tahu dari teman saya, maaf nih, kebetulan yang teman saya ini kicel Pak, tangan kiri yang buat makan, tangan kiri tidak. Buat makan tangan kiri, buat apa-apa tangan kiri. Itu gimana hukumnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang kidal semua serba tangan kiri, sebenarnya itu kebiasaan Pak awal. Lagi kecil tuh melakukan pakai tangan, dibiasain sama orang tuanya, diantepin. Udah gede bangga, biar kayak orang barat, gitu ya. Gitu ya. Sebenarnya maaf, bahasanya saya pernah nyoba. Man sabba ala syai'in sabba alaih. Siapa yang biasakan satu kebiasaan, maka akan biasa. Bapak buktikan. Saya punya kawan, sahabat yang memang tidak. Saya suruh nulis Pak, pakai tangan kanan. Itu masih bagus Pak. Tapi kita yang biasa pakai tangan kanan, suruh nulis pakai tangan kiri. Boleh dilihat. Acak-acakannya luar biasa. Aslinya Pak, bisa dia pakai tangan kanan. Hanya butuh biasa saja. Terserah mau dibiasakannya kapan mulai ini. Tapi saya yakin. Tapi kalau orang tangan kanan pakai tangan kiri pun agak repot melatihnya. Itu saya sudah coba masalahnya. Coba Bu, kata saya. Ibu pakai tangan kanan. Bisa, makan biasa bisa. Ya cuman butuh waktu saja penyesuaian. Itu asal muasalnya kecil. Jadi kalau saya mengatakan lawan kebiasaan buruk itu. Karena Nabi yang nyuruh. Bukan saya. Nabi yang nyuruh. Jangan cebok pakai tangan kanan. Tapi jangan pernah makan pakai tangan kiri. Harus pakai tangan kanan minum. Tangan kanan makan, tangan kanan ketika memberi, tangan kanan ketika mengambil. Hadisnya kan begitu. Kitab Mukhtarul Hadis halaman 6 apa 7 apa 8 lah tadi lah. Di halaman itu. Pokoknya paling atas tulisan itu paling atas hadisnya. Itu ya. Jadi Nabi mengatakan langsung kalau makan faliyakul biyamini, waliyashrab biyamini, waliyakhud biyamini, waliyuti biyamini. Hadisnya begitu. Kalau makan pakai tangan kanan, minum pakai tangan kanan. Itu ya. Ngambil pakai tangan kanan, memberi pakai tangan kanan. Jadi punten hanya butuh dibiasakan saja. Sampaikan ke sahabat Bapak, ke teman Bapak, biasakan pakai tangan kanan karena Allah benci dengan tangan kiri ketika melakukan pekerjaan yang tidak baik. Maaf yang baik. Tapi pakai tangan kanan. Tapi kalau cebok gunakan pakai. Insya Allah saya seyakin-yakinnya pasti bisa. Ya, boleh dicoba karena saya sudah coba. Ternyata bisa Pak. Yang tidak itu bisa nulis walaupun tidak sesempurna. Tapi kalau kita pakai tangan kiri, amit-amit dan justru punya menyat kemana-mana. Iya, insya Allah Pak, sampaikan. Saran saya sampaikan, tolong sampaikan. Kasihan dia, karena ternyata yang makan pakai tangan kiri, yang minum pakai tangan itu setan, bukan manusia. Jangan menyerupai setan. Sudah mirip setan. Lagi berikan makan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau nanya ini tata cara maksudnya kencing gitu loh maksudnya. Kan saya sering ya maksudnya di tempat umum lah.